Saudara, polisi melakukan olah TKP di rumah kos tempat mahasiswi kedokteran spesialis Undip ditemukan tewas. Hasil olah TKP, polisi menemukan suntikan, obat anestesi, dan sejumlah catatan curhatan korban. Hasil olah TKP, polisi menemukan suntikan dengan sisa obat anestesi yang diduga telah disuntikan ke tubuh korban sebelum meninggal dunia. Polisi juga mendalami dugaan perundungan yang dialami korban setelah menemukan sejumlah catatan korban tentang beratnya beban perkuliahan yang ia alami. Saat ini polisi masih menunggu hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Undip terkait dugaan perundungan. Di mana ada beberapa temuan-temuan di TKP, yaitu ada salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar beberapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. TKP tersebut juga kami ada menemukan ada beberapa obat-obatan yang tentunya obat-obatannya akan kami cek terkait apa obat-obat ini, apakah korban sendiri ada riwayat dari penyakit yang diderita oleh korban ini sendiri. Di catatannya ada beberapa keluhan ya terkait dengan mungkin beban yang bersangkutan melakukan perkuliahan seperti itu. Tapi ini masih kita dalami lagi. Universitas Diponegoro membantah penyebab kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi yang ditemukan tewas di kamar kos karena adanya dugaan perundungan. Undip memastikan tewasnya mahasiswa dokter spesialis karena masalah kesehatan hingga yang mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan mahasiswi PPDS anestesi juga sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. Pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh atau secara aktif perkembangan kondisi yang bersangkutan selama proses pendidikan. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkannya. Menko PMK Muhadjir Effendi angkat bicara soal dugaan kasus kematian mahasiswi kedokteran Undip yang diduga buntut perundungan saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Muhadjir mengatakan semua organisasi profesi dan pekerjaan profesional memang menghendaki adanya struktur senioritas, termasuk Fakultas Kedokteran. Hierarki ini menurut Muhadjir berkaitan dengan uji kompetensi dokter senior yang tidak bisa dihindari. Namun senioritas tetap perlu, etika dan norma yang ditegakkan. Itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Kemungkinannya gimana nih Pak? Apakah misalnya pemerintah bisa mendorong supaya ada semacam sekarang norma kan, gitu? Dengan ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, bisa membatasi kemungkinan terjadi praktek-praktek seniority kompleks. Seorang dokter yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi Universitas Diponegoro Undip Semarang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kos di kota Semarang Senin lalu. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman Panggung, Tegal. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diduga kerap mengalami perundungan selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Di sekitar tempat tinggalnya, korban dikenal baik dalam bersosialisasi dengan lingkungan.
dokter umum gitu Pak? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Spesialis Mungkin yang anestesi itu ya? S2-nya ya. Kalau di sini buka praktek nggak Pak? Enggak, belum. Tapi dari kecil memang asli sini Pak? Asli sini, lahir sini. Oke, kalau anak keberapa itu Pak? Anak pertama. Dari dua bersaudara? Dua bersaudara, perempuan semua. Korban tercatat sebagai dokter umum yang bekerja di RSUD Kardinah sejak tahun 2019. Di lingkungan kerja, korban juga dikenal komunikatif dan memiliki prestasi yang baik, hingga ditugaskan oleh pemerintah Kota Tegal untuk mengambil dokter spesialis di Semarang. Selama ini kita kenal sebagai dokter yang santun, yang baik, rajin, dan juga atas kerjanya luar biasa baik. Bergabung dengan kita sudah cukup lama ya, 2019 dan 2019 beliau bergabung dengan kami di RSUD dan beliau mendapatkan penugasan sekolah spesialis dari Kota Tegal. Dia memilih anestesi, sudah dijalani kurang lebih selama 2 tahun. Mahasiswa kedokteran Undip ditemukan tewas di kosannya. Polisi menemukan buku harian korban yang berisi informasi soal dugaan perundungan yang ia dapat. Korban juga diketahui menyuntikkan obat penenang sebelum ditemukan tewas di rumah kos. Yang menyuntikkan obat penenang, obat penenang bahasanya istilahnya apa ya? Dia itu ngambil S2 anestesia, paham? Ini yang ngomong dokter ya, yang bilang ya, obat ini seharusnya diliwatnya infus, ya dah, infus, tapi disuntikan ke sini. Memang sedikit. Ya mungkin Senin itu atau Senin malam itu terus sambil bisa tidur. Saat ini polisi masih menunggu proses investigasi dugaan perundungan mahasiswa kedokteran Undip dari Kementerian Kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lebih lengkap terkait hasil investigasi polisi terkait kematian mahasiswa kedokteran spesialis Undip yang ditemukan tewas di rumah kosnya, kita bersama jurnalis Kompas TV sudah ada Febriana Mila. Mila, bagaimana hasil penyelidikan polisi terkait investigasi kematian mahasiswi tersebut, Mila? Ya, Cynthia dan juga saudara, hingga saat ini dari pihak kepolisian, tepatnya Polrestabes Semarang masih terus melakukan penyelidikan terkait ditemukannya jenazah dari mahasiswi PPDS anestesi dari Undip, yang mana ini apakah memang penyebab kematiannya akibat bunuh diri ataupun memang karena riwayat kesehatan yang diderita oleh almarhumah. Di mana memang dari temuan di TKP yang tepatnya di kamar indekos dari almarhum ini, polisi menemukan adanya suntikan yang masih berisi cairan yang diduga ini adalah cairan obat anestesi yang ditemukan di samping jenazah almarhumah. Dan selain itu, polisi juga menemukan adanya catatan harian milik dari almarhumah, di mana ini berisikan terkait dengan curhatan-curhatannya selama mengikuti PPDS, adanya tekanan-tekanan ataupun adanya keluhan saat mengikuti PPDS yang dialaminya dari seniornya selama program pendidikan spesialis dokter ini. Dan hingga saat ini polisi juga masih menunggu investigasi yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, di mana terkait dengan temuan catatan yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini, apakah memang mengarah adanya perundungan yang dilakukan oleh senior mereka, di mana ini dilakukan di pada saat program pendidikan dokter spesialis anestesi. Dan hingga sore ini tadi informasi yang kami dapatkan, ada unit PPA yang melakukan ataupun meminta untuk mengecek CCTV dan juga memintai keterangan dari pemilik indekos yang berada di Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dan berikut Cynthia dan juga saudara untuk pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini.
kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya. Jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Ya, Cynthia dan juga saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Dan sebelumnya untuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang melalui Rektorat tadi menyampaikan bahwasanya untuk mahasiswi dokter anestesi yang ditemukan meninggal di kamar indekosnya ini diklaim karena masalah kesehatan yang dialaminya. Dan meskipun begitu dari pihak kepolisian, Kementerian Kesehatan dan juga dari Universitas Diponegoro juga masih terus melakukan investigasi terkait adanya dugaan perundungan yang dialami oleh mahasiswi S2 anestesi tersebut. Cynthia. Baik, terima kasih Febriana Mila melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.